Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya bikin sebuah pelajaran yang nggak cuma ngajarin fakta, tapi benar-benar nyambung ke hati siswa-siswa kita? Nah, ini pertanyaan penting banget buat semua pendidik. Dan hari ini kita bakal coba cari jawabannya dengan membedah sebuah cetak biru pengajaran yang menurut saya luar biasa. Ini dia peta perjalanan kita. Kita akan bongkar satu persatu sebuah template rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang modern banget dari Indonesia. Tujuannya, biar kita paham gimana caranya merancang pelajaran dengan empati sebagai pondasi utamanya. Oke, yuk kita langsung masuk. Sering banget kan RPP itu dianggap cuma sebagai dokumen administrasi yang kaku, yang bikin pusing. Tapi kerangka kerja yang akan kita lihat ini benar-benar mengubah perspektif itu. RPP di sini bukan lagi sekedar kertas, tapi jadi panduan yang hidup untuk menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar punya dampak. Logikanya gini, sebelum kita merencanakan sebuah perjalanan, kita kan harus kenal dulu sama siapa kita akan pergi. Nah, filosofi di balik RPP modern ini persis seperti itu. Pembelajaran yang hebat itu nggak dimulai dari materi, tapi dari manusianya. Template ini seolah memaksa kita untuk mulai dari titik yang paling krusial, memahami siapa murid-murid kita secara mendalam. Coba deh perhatikan kutipan dari bagian identifikasi siswa ini. Ini bukan sekedar data demografis yang kering kan? Ini adalah sebuah analisis yang tajam, yang holistik tentang siapa sih murid-murid ini. Apa yang mereka sudah tahu, gimana gaya belajar favorit mereka, bahkan dari latar belakang seperti apa mereka datang. Nah, ini dia titik awal dari segalanya. Jadi poin utamanya di sini apa? Cetak biru ini menuntut kita sebagai pendidik untuk melihat siswa dari berbagai macam sudut, mulai dari kesenjangan akademis mereka, minat belajarnya, sampai nilai-nilai apa yang mau kita tanamkan ke mereka. Semuanya dipetakan dengan jelas, bahkan sebelum kita merencanakan aktivitas pertama. Inilah yang namanya empati dalam praktek. Oke, setelah kita kenal betul siapa audiens kita, sekarang saatnya kita susun alur ceritanya. Alih-alih cuma jadi daftar aktivitas yang acak, template ini menggunakan struktur 3 babak yang sederhana. Tapi, wah kuat banget untuk memandu pengalaman belajar dari awal sampai akhir. Coba lihat deh betapa simple dan intuitifnya ini. Ada awal yang jelas untuk memancing minat, yaitu kegiatan awal. Lalu ada bagian tengah sebagai dagingnya, tempat eksplorasi mendalam, yaitu kegiatan inti. Dan yang terakhir, ditutup dengan kegiatan penutup untuk refleksi. Struktur ini memastikan setiap pelajaran punya alur cerita yang logis dan memuaskan. Di kegiatan awal, pelajaran dimulai dengan pertanyaan pemantik yang jitu. Pertanyaan pertama ini, apa yang Anda ketahui tentang topik ini? Fungsinya adalah untuk mengaktifkan pengetahuan yang sudah ada di benak siswa. Jadi, kita membangun jembatan antara apa yang sudah mereka tahu dengan apa yang akan mereka pelajari. Nah, pertanyaan kedua ini geser fokusnya ke metakognisi, istilah kerennya. Sederhananya, ini memberdayakan siswa untuk berpikir tentang proses belajar mereka sendiri. Jadi bukan cuma tentang apa yang dipelajari, tapi juga tentang bagaimana cara terbaik mereka untuk belajar. Ini bikin mereka merasa punya kendali atas proses belajarnya. Dan pertanyaan pemantik terakhir, inilah yang membawa semuanya ke level yang lebih tinggi. Pertanyaan ini langsung menghubungkan topik pelajaran dengan manfaatnya di dunia nyata dan tanggung jawab pribadi siswa. Sejak awal, siswa sudah diajak berpikir bahwa belajar itu bukan cuma menyerap info, tapi juga memahami gunanya dan gimana caranya ilmu itu bisa relevan dalam hidup mereka. Tentu saja, sebuah perjalanan belajar harus ditutup dengan baik, kan? Babak penutup ini bukan sekedar rangkuman biasa. Ini adalah momen penting bagi siswa untuk berhenti sejenak, merenungkan apa yang sudah mereka pelajari, mengidentifikasi bagian mana yang masih sulit, dan bahkan merencanakan langkah selanjutnya untuk benar-benar menguasai materi itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering kali jadi momok, penilaian. Template ini merombak total konsep penilaian, bukan lagi sebagai momen penghakiman di akhir, tapi sebagai sebuah percakapan, sebuah dialog yang terus berjalan antara guru dan siswa selama proses belajar. Yang pertama adalah assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran. Anggap saja ini kayak medical check-up sebelum kita mulai perjalanan. Tujuannya simple, kita mau tahu posisi awal setiap siswa itu di mana, jadi kita bisa menyesuaikan pengajaran kita biar pas sasaran. Berikutnya ada assessment as learning atau penilaian sebagai proses pembelajaran. Nah, kalau tadi check up, yang ini ibaratnya kita lagi ngecek kompas di tengah-tengah perjalanan. Lewat observasi, diskusi, penilaian teman sebaya,
Guru tuh memantau prosesnya, bukan cuma hasilnya. Dan yang terakhir, yang mungkin paling kita kenal, adalah assessment of learning. Ini adalah penilaian yang lebih tradisional, yang tujuannya mengukur apa saja yang sudah berhasil dipelajari setelah perjalanannya selesai. Biasanya pakai alat seperti tes atau presentasi. Jadi, gimana ketiga jenis asesmen ini bekerja bareng? Tabel ini merangkum semuanya dengan apik. Kita mulai dengan penilaian di awal untuk cek kesiapan. Lanjut ke penilaian selama proses untuk mengamati keterlibatan, dan diakhiri dengan penilaian di akhir untuk mengukur penguasaan materi. Semuanya ini menciptakan sebuah siklus umpan balik yang komplit yang mendukung pembelajaran di setiap langkahnya. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir dan mungkin bagian yang paling unik dari template ini. Ini adalah filosofi inti yang jadi benang merah dari keseluruhan struktur, sebuah ide yang disebut kurikulum berbasis cinta. Kalimat kunci ini yang ada di bagian kegiatan penutup adalah jantungnya. Melakukan penguatan materi dalam perspektif cinta. Kedengarannya radikal ya, tapi apa sih artinya ini dalam konteks kelas? Eits, jangan salah sangka dulu, cinta di sini tuh bukan emosi yang abstrak atau sentimental. Ini adalah pendekatan pedagogis yang sangat konkret. Artinya, kita menanamkan nilai-nilai inti seperti rasa ingin tahu, kolaborasi, dan nalar kritis dalam setiap pelajaran. Artinya, kita melihat siswa sebagai manusia utuh, memberikan penguatan positif atas usaha mereka, dan memastikan apa yang mereka pelajari itu benar-benar berkontribusi pada pertumbuhan dan kesejahteraan mereka. Inilah yang mengikat semua elemen tadi jadi satu. Jadi, dari bedah RPP ini kita bisa lihat sebuah cetak biru yang sangat kuat. Ini mengubah RPP dari sekedar daftar tugas menjadi sebuah manifesto tentang pengajaran yang berpusat pada manusia. Jadi saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Coba bayangkan bagaimana dunia pendidikan kita bisa berubah jika setiap pelajaran yang kita rancang selalu dimulai dari pertanyaan sederhana. Siapa murid saya dan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan untuk bisa bertumbuh?